Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai welding atau pengelasan. Yang beranggotakan saya sendiri, Kore Immaculata, dengan rekan tim saya, Devianto Afetonapa, dan Rahmat M. Laksana. Abstrak, pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan tanpa tekanan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Proses pengelasan dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik baja karbon sehingga perlu dilakukan proses perlakuan panas untuk mengurangi tegangan sisa pada baja yang diilas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh post-weld heat treatment terhadap kekuatan bending dan struktur mikro dengan variasi media pendingin pada pengelasan SMAW pipa ASTAM A106 grade B. Penelitian digunakan dalam penelitian eksperimen dengan menggunakan metode kuantitatif. Data eksperimen dianalisis menggunakan metode one way ANOVA dan metode uji T. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PWHT dan variasi media pendingin berpengaruh signifikan terhadap kekuatan bending pada hasil pengelasan SMAW. Kekuatan bending rata-rata tertinggi dengan media pendingin udara sebesar 1273,26 MPa dan kekuatan bending terendah dengan media pendingin air sebesar 1196,34 MPa. Dalam melakukan proses pengelasan, kelas listrik setiap welder harus memperhatikan keselamatan terhadap kesehatan kerja yang sesuai. Setiap welder harus mengerti bahaya-bahaya yang diakibatkan kelas listrik dan mengerti bagaimana menanggulanginya. Di sini ada pengenalan overview mengenai PPT yang kita akan jelaskan. Yang pertama introduction, setelah itu basic teori, yang ketiga case study, yang keempat pembahasan materi, yang terakhir, yang kelima hasil case study, yang terakhir adalah conclusion. Ya. Introduction, melihat perkembangan industri minyak dan gas yang begitu pesat, maka dituntut pula perkembangan rancangan bangun struktur anjungan lepas pantai untuk lebih handal dan kompetitif. Komponen utama lepas pantai khususnya yang bertipe fixed platform umumnya terdiri atas baja dan bentuk silindris yang disebut tubular. Sambungan tubular dengan bagian utama disebut core dan bagian cabang disebut brace. Sehingga tegangan sisa dan distorsi akan timbul pada logam las. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambung logam dengan cara mencairkan sebagai logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Definisi las berdasarkan DIN adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam panduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las adalah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Dalam proses penyambungan ini, ada kalanya disertai dengan menggunakan energi panas. Dalam proses penyambungan ini, ada kalanya disertai dengan tekanan dan material tambahan. Teknik pengelasan secara sederhana telah ditemukan dalam rentang waktu antara 4.000 sampai 3.000 SM. Setelah energi listrik dipergunakan dengan mudah dan teknologi pengelasan maju dengan pesatnya. Berikut rumusan masalah. Apa itu welding? Yang kedua, apa saja desain, bahan, prosedur, kualifikasi, analisis kimia, dan sifat kimia dari pengelasan. Yang ketiga, bagaimana contoh kasus pengelasan di industri perminyakan. Tujuannya satu, agar mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dari welding. Kedua, agar mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen dari pengelasan. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat memahami contoh kasus pengelasan di industri perminyakan. Dasar teori, pengelasan adalah sebuah ikatan karena adanya proses metalurgi pada sambungan logam. Paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa pengertian las adalah sebuah sambungan setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas baik sumbernya dari panas aliran listrik maupun api dari pembakaran gas. Ada persyaratan dalam melakukan pengelasan. Persyaratan ditetapkan dalam 4 kelompok sebagai berikut. 1. Lasan yang mengandung tekanan, kecuali las hamparan PSL 1-3. Yang kedua, tekanannya mengandung las fabrikasi untuk bodi, kap, mesin, dan sambungan ujung dan stop kontak PSL 1-3. Yang ketiga, tekanannya mengandung las perbaikan untuk bodi, kap, mesin, dan koneksi akhir dan outlet PSL 1-3. Lapisan las PSL 1-4. Case study.
Pengelasan pipa di kilang merupakan proses yang sangat penting karena pipa memiliki fungsi sebagai pendistribusi minyak dan gas dan diperlukan daya tahan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh post wellhead treatment terhadap kekuatan bending dan struktur mikro dengan memvariasikan media pendingin pada pengelasan SMAW. Pipa ASTMA 106 grade 6. Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PWHT dan variasi media pendingin mempengaruhi signifikan terhadap kekuatan bending pada hasil pengelasan SMAW. Kekuatan bending rata-rata tertinggi dengan media pendingin udara sebesar 1273,26 MPa dan kekuatan bending terendah dengan media pendingin air sebesar 1196,34 MPa. Pembahasan PSL1, PSL2, PSL3, dan PSL4. PSL1, materi pengelasan. Yang pertama, bahan habis pakai pengelasan. Bahan habis pakai las harus sesuai dengan OWS atau spesifikasi pabrikan. Produsen harus memiliki tertulis prosedur untuk penyimpanan dan kontrol bahan habis pakai las. Bahan jenis hidrogen rendah harus disimpan dan digunakan sebagai direkomendasikan oleh produsen bahan habis pakai untuk mempertanyakannya sifat hidrogen rendah asli. Yang kedua, properti logam las tersimpan, sifat mekanik logam las yang diendapkan sebagaimana ditentukan oleh catatan kualifikasi produser atau PQR harus memenuhi atau melampaui sifat mekanik minimum yang ditentukan oleh bahan dasar. Yang selanjutnya, kualifikasi prosedur pengelasan. Yang pertama, prosedur tertulis. Yang kedua, pengelompokan logam dasar. Yang ketiga, kondisi perlakuan panas. Yang keempat, pengujian kekerasan. Yang kelima, pengujian kekerasan atau opsional. Yang keenam, pengujian dampak. Selanjutnya, kualifikasi kinerja pengelasan. Yang pertama, persyaratan pengujian. Tukang las dan operator las harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 3 ASME bagian ke-9. Yang kedua, catatan. Catatan tes kualifikasi kinerja pengelasan atau WPK harus mencakup semua parameter pengelasan yang berlaku seperti yang disyaratkan oleh ASME bagian ke-9. Persyaratan pengelasan. Yang pertama, kualifikasi. Pengelasan harus sesuai dengan WPS yang memenuhi syarat dan harus dilakukan oleh juru las atau operator las yang memenuhi syarat. Yang kedua, penggunaan WPS. Tukang las dan operator las harus memiliki akses ke dan harus memenuhi parameter pengelasan sebagaimana ditentukan dalam WPS. Yang ketiga, las yang dirancang. Semua las yang dianggap sebagai bagian dari desain bagian produksi harus ditentukan oleh pabrikan menjelaskan persyaratan untuk lasan yang dimaksud. Yang keempat, pemanasan awal. Pemanasan awal rakitan atau bagian bila diperlukan oleh WPS harus dilakukan sesuai dengan prosedur tertulis pabrikan. Selanjutnya, perlakuan panas pasca las. Perlakuan panas pasca las harus sesuai dengan WPS berkualifikasi yang berlaku. Lasan mungkin diberi perlakuan panas pasca las lokal. Pabrikan harus menentukan prosedur untuk penggunaan las pasca lokal perawatan panas. Lanjut. Selanjutnya, kontrol pengelasan. Yang pertama, prosedur. Sistem kontrol pengelasan pabrikan harus mencakup prosedur pemantauan, pemutakhiran, dan pengendalian kualifikasi juru las atau operator las dan penggunaan spesifikasi prosedur pengelasan. Yang kedua, kalibrasi instrumen. Instrumen untuk memverifikasi suhu, voltase, dan arus listrik harus diservis dan dikalibrasi sesuai dengan spesifikasi tertulis pabrikan. Lanjut. PSL2, kualifikasi proses pengelasan. Yang pertama, pengelompokan logam dasar. WPS untuk setiap bahan dasar yang tidak tercantum dalam pengelompokan nomor PASME bagian ke-9 harus secara khusus memenuhi syarat untuk bahan dasar yang ditentukan pabrikan. Yang kedua, pengujian dampak. Ketika pengujian dampak diperlakukan oleh bahan dasar, satu set 3 benda uji masing-masing harus dilepas pada 1/4 lokasi ketebalan lasan uji untuk masing-masing lasan logam. Dan bahan dasar HAZ akar kaki harus berorientasi normal ke permukaan lasan uji dan terletak sebagai berikut. Yang pertama, spesimen logam las atau masing-masing 3 100% logam las. Yang kedua, spesimen HAZ atau masing-masing 3 mencakup HAZ sebanyak-banyaknya materi sebanyak mungkin. Selanjutnya, perlakuan panas pasca las, tungku pemanasan. Tungku pasca las perlakuan panas harus dilakukan dengan peralatan yang memenuhi persyaratan dan yang ditentukan oleh pabrikan. Selanjutnya, perlakuan pasca las pemanasan lokal. Perlakuan panas pasca lokal harus terdiri dari pemanasan kita melingkari sekitaran lasan pada suhu di dalamnya rentang yang ditentukan dalam spesifikasi prosedur pengelasan yang memenuhi syarat spesifikasi.
lebar minimum band yang dikontrol pada masing-masing silas pada muka dengan lebar las terbesar, ketebalan las atau 2 inch atau 50 mm dari las tepi mana yang lebih kecil. Pemanasan dengan pelampiasan api langsung pada bahan tidak diperbolehkan. PSL 3 peralatan panas. Perlakuan panas pasca las dari las uji harus dalam kisaran suhu yang sama seperti yang ditentukan pada WPS. Kisaran yang diperbolehkan untuk perlakuan panas pasca las pada WPS harus menjadi kisaran temperatur nominal plus minus 25 derajat atau plus minus 14 derajat Celcius. Dan selanjutnya analisis kimia. Analisis kimia bahan dasar dan logam pengisi untuk lasan uji harus diperoleh dari pemasok atau logam pengujian dan harus menjadi bagian dari PGR. Lanjut. Yang selanjutnya pengujian kekerasan. Ketika prosedur pengelasan harus memenuhi syarat untuk digunakan pada bagian atau peralatan yang digunakan dalam kelas materi DD, EE, FF atau HH. Lokasi dan frekuensi pengujian kekerasan harus dengan metode Rockwell atau metode Vickers 10 kg. Yang selanjutnya kontrol pengelasan, instrumen, meter dan pengukur yang digunakan untuk memverifikasi pengelasan parameter harus dilayani dan kalibrasi dengan spesifikasi tertulis pabrikan dengan peralatan yang dapat dilacak ke standar yang diakui secara nasional atau internasional yang ditentukan oleh pabrikan. Interval kalibrasi harus maksimal 6 bulan sampai riwayat kalibrasi yang tercatat dapat dibuat ditetapkan oleh pabrikan. Interval dapat diperpanjang atau kenaikan maksimal 6 bulan dan dipersingkat. Berdasarkan pada sejarah yang tercatat, catatan tertulis harus mendokumentasikan tanggal kalibrasi, prosedur yang digunakan, akurasi, frekuensi, dan hasil. Selanjutnya pengaplikasian. Perlakuan panas pasca las dan las produksi harus dalam kisaran suhu yang sama seperti yang ditentukan pada WPS. Waktu perlakuan panas yang hilang, penghilangan stres pada suhu bagian produksi harus sama atau lebih besar dari itu dari uji las. Yang PSL keempat, pengelasan tidak diperbolehkan kecuali untuk overlay gas. Nah, itu adalah perbaikan dan penganan tekanan las untuk badan topi yang koneksi akhir dan outlet. PSL pertama, yang pertama umum. Semua prosedur pengelasan perbaikan harus menentukan WPS dan persyaratan NDA. Pengelasan harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi WPS aktif. Yang kedua, bahan dasar. Persyaratan bahan dasar untuk komposisi bahan, penunjukan material APA, ketangguhan impact. Jika diperlukan kondisi, lakukan panas harus diketahui sebelum memilih WPS yang memenuhi syarat. Yang ketiga, fusi. WPS yang dipilih dan akses untuk perbaikan harus sedemikian rupa memastikan fusi lengkap. Keempat, PQR. Yang kelima, akses harus ada akses untuk mengevaluasi, menghapus, dan memeriksa kondisi tidak sesuai. Selanjutnya adalah PSA 2-3. Yang pertama, persyaratan untuk PSA 1 juga berlaku. Lubang baut, lubang tepet, dan lubang muter mesin perbaikan, kualifikasi kinerja tukang las atau operator las harus sesuai tambahan uji kualifikasi kinerja perbaikan las menggunakan mock-up hole. Kualifikasi las perbaikan harus dibatasi oleh variabel penting berikut untuk kontrol kinerja. Diameter lubang yang digunakan untuk kualifikasi kinerja uji adalah diameter minimum yang memenuhi syarat. Setiap lubang dengan diameter lebih besar dari diameter yang digunakan untuk pengujian harus dianggap memenuhi syarat. Rasio kedalaman terhadap diameter lubang uji harus memenuhi syarat. Semua perbaikan lubang dengan kedalaman diameter yang sama atau lebih kecil perbandingannya. Lubang uji kualifikasi kinerja harus lurus di paralel. Jika ada taper, counterboard, atau bantuan lain yang digunakan meningkatkan konfigurasi lubang uji kinerja, yaitu konfigurasi harus dianggap sebagai variabel penting. Yang keempat, PSA 4. Pengelasan perbaikan tidak diizinkan. Selanjutnya, persyaratan kontrol kualifikasi. NDLS harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh produsen dan spesifikasi. Selanjutnya ialah hasil study case yang kita bahas pada case study. Hasil pengelasan FMAW dan heat treatment dengan media pendingin udara mempunyai nilai kekuatan bending tertinggi dan media pendingin lainnya dengan jumlah rata-rata 1.223,26 MPa dan didominasi oleh fasa ferit. Dari hasil yang diperoleh untuk setiap variasi terlihat jelas bahwa jenis media pendingin yang digunakan mempengaruhi nilai kekuatan bending material dan kandungan struktur mikro yang dihasilkan. Sedangkan pada media pendingin air perubahan fasa yang terbentuk didominasi oleh bainit dan martesit. Hal ini dikarenakan semakin lambat laju pendingin yang digunakan, maka struktur yang terbentuk didominasi oleh ferit yang menunjukkan material tersebut bersifat lunak atau ulet yang dapat meningkatkan nilai kekuatan bending. Selanjutnya adalah conclusion atau penutup kesimpulan. Dalam melakukan proses pengelasan las listrik, setiap welder harus memperhatikan keselamatan kesehatan kerja yang sesuai.
setiap welder harus mengerti bahaya-bahaya yang diakibatkan gas listrik dan mengerti bagaimana menanggulanginya. Keselamatan kesehatan kerja sangat diperlukan oleh seorang welder pada proses pengelasan listrik, di mana dalam mematuhi proses pengelasan listrik harus mematuhi prosedur yang benar. Tapi di balik semua itu tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan yang tidak sengaja meskipun telah mematuhi tentang prosedur keselamatan kesehatan kerja yang benar dan sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.